بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu, kembali mengambil beberapa faidah-faidah serta pelajaran-pelajaran dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kembali membaca kitab Ahadits Asyri Dzul Hijjah wa Ayyamit Tasyriq, hadis-hadis seputar 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyriq. Kita sampai pada pembahasan at-targhib fil udhiyati wa bayanu fadliha, anjuran untuk berkurban, wa bayanu fadliha, dan penjelasan tentang keutamaannya. Bahasa kita ngorban, berkurban. Bahasa Arabnya udhiyah, atau bahasa fikihnya udhiyah. Apa maksudnya ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum? Disebutkan oleh para ulama ada 4 bahasa di dalam bahasa Arab dari kata udhiyah, berkurban ini. Disebutkan di dalam kitab Maqayis al-Lughah Ibn Faris, wa fiha arba'u lughatin, terdapat 4 bahasa dari bahasa kurban udhiyah. Ya, lamun kita bahasa Indonesia, bahasa Sasak saywa kurban jari ngorban, itu bahasa kita. Tapi bahasa Arab ada 4 udhiyah. Idhiyah sudah berapa? 2. Udhiyah, idhiyah. Yang ketiga dhahiyah. Yang keempat wa adhad. Sama artinya, berkurban. Udhiyah, idhiyah, dhahiyah, wa adhad. Ini bahasa dari kata berkurban dalam bahasa kita. Maka udhiyah itu adalah hewan yang disembelih, yang dikurbankan. Itu dikatakan dengan udhiyah. Itu secara bahasanya. Tapi dalam istilah disebutkan oleh para ulama kita, ismun lima yuzbahu fi ayyamin nahri biniyatit taqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan udhiyah, berkurban, adalah nama untuk setiap yang disembelih pada hari-hari penyembelihan. Berapa hari penyembelihan? 4. Tanggal 10, tanggal 12, 13. Nama dari setiap yang disembelih pada hari-hari penyembelihan
untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini disebut udhiyah. Baik. Kita baca hadisnya. Hadis yang pertama dari hadis tentang pembahasan kurban ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadihi samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba jantan putih kehitaman. Warna kambingnya putih bercampur hitam. Itu bahasa Arabnya amlah. 2 domba jantan putih bercampur hitam, lagi bertanduk. Zabahahuma biyadihi. Nabi menyembelihnya langsung dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabbara, beliau membaca bismillah, Allahu akbar, dan meletakkan kaki beliau di antara leher dan badan hewan tersebut. Antara leher dan badan, pangkal lehernya, tunggak belongna, diletakkan kakinya oleh Nabi SAW. Kemudian bismillah, Allahu akbar, baru disembelih. Kemudian hadis yang kedua, sebelum kita lanjutkan penjelasannya, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati 10 sinin yudhhi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mukim selama 10 tahun di Madinah. Beliau berkurban. Nabi tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Beliau tidak pernah meninggalkan apa? Kurban. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dikatakan adalah hadis yang hasan. Taib, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Hadis yang pertama ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama adalah tentang sifat-sifat hewan kurban Nabi alaihi salatu wassalam. Dombanya berwarna hitam campur putih. Kemudian jantan bertanduk. Ini sifat yang pertama dari hewan kurban baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sunnahnya hewan kurban itu, ya, di antara sifatnya adalah dia besar, dia gemuk. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, mereka menggemukkan hewan kurban mereka. Bahkan nanti akan kita sebutkan, Nabi SAW ya membeli hewan kurban yang sudah, apa bahasa Indonesianya, dibantot, dikebiri. Beli hewan yang sudah apa? Dikebiri. Yang biasanya hewan yang dikebiri itu apa? Iya, gemuk, besar. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Umamah ibn Sahal radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Kunna nusminul udhiyah bil Madinah. Dahulu kami di kota Madinah menggemukkan hewan kurban. Jadi hewan itu dibeli dulu, kemudian sengaja digemukkan. Selemukna julu, pihaknya lemu, pihaknya beli, lagu nangkap si telah penjual sampinu mungkin aku
suntiknya ya Jul. Ya, agar kelihatan apa? Gemuk. Tapi ini menipu. Tidak boleh. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang melakukan tipuan, dia bukan termasuk golongan kami. Tapi dilakukan oleh para sahabat, mereka menggemukkan hewan kurban. Wa kanal muslimuna yusamminun. Dahulu kaum muslimin biasanya menggemukkan hewan kurban mereka. Ini kebiasaan para sahabat. Termasuk menggemukkan hewan kurban itu mengagungkan syiar Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-32, apa kata Allah? Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Berarti jantan ya gemuk. Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat ini, apa maksudnya mengagungkan syiar Allah? Ta'zimuha, istismanuha, wastihsanuha. Mencari hewan kurban yang gemuk dan hewan kurban yang bagus. Bahasan si jamak no. Lamun temeta hewan kurban detik prekengan. Lamun mampu si bagus beli. Ya. Kecuali kalau memang segitu mampu, kita ya beli segitu. Kalau ada yang lebih, beli yang bagus. Kemudian sifat yang kedua, hadis yang menyebutkan sifat hewan kurban Nabi SAW. Hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqran yaqa'u fi sawad wa yabruku fi sawad wa yanzuru fi sawad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membeli seekor kambing jantan bertanduk, kakinya hitam, perutnya hitam, matanya hitam. Artinya Nabi juga memperhatikan sisi apa? Sisi warnanya. Tadi bagaimana? Amlah, hitam campur putih. Sekarang apa ciri-cirinya ini? Kakinya hitam, perutnya hitam, matanya hitam. Kalau kita bisa mengikuti sunnah sampai seperti ini, luar biasa para jamaah. Petang aku bebek, naina bedang, tiana bedang, matana bedang, kumbena. Ku ngikutin Nabi SAW. Saya mengikuti Nabi SAW. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah, ketika ditanya tentang hadis larangan memakai sandal sebelah, apa kata beliau? Ini istata'ta alla tukhallifa as-sunnata walau fi khutwatin wahidah faf'al. Jikalau engkau mampu, jangan sampai menyelisihi sunnah meskipun satu langkah, lakukanlah. Jikalau engkau mampu, jangan sampai menyelisihi sunnah meskipun satu langkah, lakukan. Demikian telitinya para jamaah, para sahabat menukilkan kepada kita, ngombe angkun nabi temilen hewan kurban. Warna naina bedang, tiana bedang, matana bedang. Taib. Fa utiya bihi liyudhi bihi. Faqala laha ya Aisyah halul mudiyah. Kemudian hewan itu dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, halumil mudiyah, berikan pisaunya. Kemudian Nabi kata, asah dia dengan batu. Fafa'alat summa akhadhaha. Setelah diasah oleh Aisyah,
Nabi ambil apa? Pisau itu. Wa akhadal kabsha fa adja'ahu. Thumma dhahaba thumma qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhahha bihi. Kemudian beliau membaca bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal. Ini bisa ditambah Allahumma taqabbal. Ita si nyembelih ya tekadu ini. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal. Sebut aran ita si ngorban. Allahumma taqabbal Sudirman wa ali Roni Sudirman. Ini kan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Lamun kita tara umat ini. Ya, kita jadi nabi. Ndak kan wa min ummati Roni ngono mah. Kan tara umat ini. Bismillah, Allahumma taqabbal min, sebut nama. Dan wa ali, sebut namanya juga keluarganya. Baik. Hadis yang selanjutnya, sifat hewan kurban Nabi. Hadis Abu Hurairah riwayat Ibnu Majah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana arada an yudhi ishtara kabshaini 'azimaini saminaini aqranaini amlahaini mawjuain. Nabi SAW jikalau berkurban, beliau membeli dua ekor domba jantan besar, gemuk, bertanduk, putih campur hitam yang dikebiri, menunjukkan bolehnya membeli hewan kurban yang dikebiri. Nah, ini dia beberapa sifat hewan kurban yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita simpulkan para jamaah, antara sifat hewan kurban Nabi itu satu, domba bertanduk, warnanya putih campur hitaman. Tapi ingat para jamaah, amlah, bahasa Arabnya amlah, dominan warna putih daripada hitam. Dominan apa? Warna putih daripada hitam. Lebih luwe warna putih dengan bedangna. Yang ketiga, kakinya hitam. 4, perutnya hitam. Sekitar matanya hitam. Kemudian ya, besar, dikebiri, gemuk, mahal. Ini beberapa sifat hewan kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabol jamak jantan, domba jantan bertanduk, warnanya didominasi putih, campur hitam, kakinya hitam, perutnya hitam, sekitar mata hitam, besar, dikebiri, gemuk, harganya mahal. Baik, jelas ini para jamaah. Kita lanjut. Kemudian kata Syekh, wa fil haditsaini dalilun ala masyru'iyyatil udhiyah والترغيب فيها والحث على فعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا على وجه الطاعة والقربة ولم يكن مختصا به كان ذلك مستحبا في حق أمتي على أرجح الأقوال. Dua hadis ini menunjukkan disyariatkannya berkurban, anjuran dan motivasi untuk mengerjakannya. Nabi mengerjakan dalam bentuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah, menunjukkan itu sunnah. Nanti datang pembahasan selanjutnya hukum kurban itu. Tapi kita sepakat kurban petunjuk Nabi apa tidak? Kita sepakat sunnah Nabi. Maksudnya adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita berbicara hukum fikihnya dulu. Tapi kita berbicara hukum secara umum.
berkurban hukumnya adalah sunnah Nabi. Maksudnya Nabi mencontohkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk. Ingin mengajarkan hadis yang Abdullah bin Umar, berapa tahun Nabi di kota Madinah? 10 tahun. 10 tahun semuanya berkurban. Baik. Poin selanjutnya, wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi wujubil udhiyah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum dari berkurban. Mereka sepakat dia disyariatkan, dia petunjuk Nabi. Tapi dari sisi hukum mereka berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, annaha wajibatun, dia adalah wajib. Wa qulu Abi Hanifah, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Wa huwa ahadul qawlaini fi madhhab Malik, salah satu pendapat dalam mazhab Imam Malik. Pendapat dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berarti pendapat pertama wajib, ya, dan salah satu pendapat dalam mazhab Imam Malik. Kemudian mereka mengatakan ini bagi yang mampu. Al-qaulus tsani annaha sunnatun muakkadatun. Pendapat yang kedua, ini adalah sunnah muakkadah. Apa kenana sunnah muakkadah para jamaah? Oh iya, sunnah mendekati wajib. La ilaha. Kita tuh kayak Ahmad ini. Sunnah muakkadah, sunnah mendekati wajib. Memikdat tentu apa nih? Sunnah yang ditekankan, sangat dianjurkan. Nanti kena rapat-rapat dengan wajib jangan Nabi Ahmad. Betul mungkin ente dengar hukum ini aja sunnah rapat-rapat wajib dekat. Iya. Sunnah sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Itu yang disebut apa? Muakkadah. Ini madhabnya Malik, Syafi'i, dan madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Mereka mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Baik. Kita baca masing-masing dalilnya. Yang mengatakan wajib, dalilnya satu, firman Allah dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan wanhar, dan menyembelihlah hewan kurban. Kemudian juga mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Ahmad, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapati kelebihan, kelapangan rezeki, kemudian dia tidak mau berkurban, jangan dia dekat-dekat tempat sholat kami. Ini beberapa dalilnya. Taib kita ambil, ya, dalil yang mengatakan apa? Sunnah. Di antaranya dalilnya adalah hadis Abu Rafi' anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dhaha ishtaraka bi shay'in aqranaini amlahain fa idza shalla wa khataba ata bi ahadihima wa huwa qa'imun fi musallah fadhabahu bil mudyati bi nafsihi thumma yaqul Allahumma hadha an ummati jami'an mimman syahida laka bit tauhid wa syahida bil balagh. Dalilnya hadis Abu Rafi, Nabi berkurban dengan 2 domba bertanduk dan warnanya putih campur
Jikalau sudah sholat dan berkhutbah, beliau membawanya ke tempat sholat. Maka khutbah iman Nabi bawa ke tempat sholatnya, disembelih dengan tangannya sendiri, kemudian mengatakan, ini dariku, ya, ini untuk umatku yang bersaksi bagimu dengan tauhid dan bersaksi bagi diriku telah menyampaikan seluruh ajaran Islam ini. Apa katanya? Nah, ini menunjukkan Nabi sudah apa? Mengorbankan umatnya. Kemudian juga dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, beliau meninggalkan berkurban. Kenapa? Agar orang-orang tidak meyakininya wajib. Taib. Ala kulli hal, ya, ala kulli hal. Di sini ikhwatal iman, kata Syekh mengatakan, apa kata beliau? Wal ahwat, pendapat yang lebih hati-hati. Lil muslim alla yatrukal udhiyata ma'a qudratihi alaih. Jangan dia meninggalkan kurban disertai kemampuannya. Itu lebih selamat. Mampu bismillah, tidak mampu anti pembagian. Bukan mudah. Mampu bismillah, Allahu akbar, sembelih. Namun dia tak mampu, siapang tusukan sate, boleh Pak? Ayah, pon, la ilaha illallah. Baik. Kemudian yang kata liman azan ya, pembahasan Syekh selanjutnya di sini. Wa ammal iqtiradu li syira'il udhiyati. Adapun berhutang untuk hewan kurban. Karena memang para ulama kita berhutang, ngotang, katanya mau ngorban. Salah seorang ulama bernama Abu Hatim Ar-Razi berhutang membeli seekor onta. Mungkin ada ngotang kadung beli onta mahal para jamaah, ya, 40-50 juta mungkin sekarang harganya, dihutang, ya. Kemudian ada orang bertanya kepada beliau, wahai imam, apa engkau berhutang untuk berkurban? Ini pertanyaannya. Kumbina ampuk pe ngotang, beli hewan kurban, beli onta. Padahal kan tinggal patungan saja Pak jamaah, ya. Sapi 7, onta 10. Boleh kurang? Boleh. Tapi maksimalnya sapi itu 7, onta maksimalnya 10. Apa jawabannya? Lakum fiha khair. Aku mendengar firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan dalam surat Al-Hajj, lakum fiha khair. Dalam onta kurban itu terdapat kebaikan. Nah, lamun ngono aja pengotang jemaah. Piran-piran terbayar ya. Nah, sama lamun ini aja. Ya. Ya, jangan mengatakan berhutang tapi apa? Kapan-kapan dibayar. Maka Syekh mengatakan, fa in kana al-insanu yarju wafa'an. Kalau seseorang yang berhutang itu dia diharap mampu membayar. Mampu membayar. Punya gaji, punya pekerjaan yang tetap akan mendatangkan bagi dia ma'isyah, ya, maka ini boleh dia berhutang. Wa in kana la yarju wafa, adapun yang tidak mampu diharapkan untuk membayar hutangnya, fa innahu la yaqtarid, dia tidak boleh berhutang. Dia tidak boleh berhutang. Ini perhatikan dengan baik nih khutbah ini.
Yang mampu bayar arak kepeang kali bayar ngotang baju jemaah bayarin itu terbayarin. Nah, bismillah. Tapi ya dia diberikan sulit dalam maisha, susah cari uang, susah cari penghidupan. Maka bagaimana? Tidak perlu ngutang. Jangan sampai mengorbankan apa? Perasaannya. Lah mikirang bareng. Ya wah ngotang, akhirnya pontang panting, bayar hutang, akhirnya ibadahnya lalai, semuanya lalai. Baik. Padahal ini para jamaah niatnya ibadah apa tidak? Luar biasa. Apalagi kan niatnya tidak keruan. Apalagi niatnya untuk memenuhi gaya hidup. Maka ini salah. Ini yang orang yang niatnya ibadah saja, kalau nggak ada harapan membayar hutangnya, jangan dia berhutang. Padahal niatnya bagus untuk berkurban beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pembahasan selanjutnya. Fa'ala al-insan an yudhhiya an nafsihi wa ahli baitihi fayusyrikuhum fi thawabil udhiyati liyanala bidzalika 'azim al-ajr li amrillah wa iqtida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang berkorban untuk dirinya sendiri dan keluarganya serta mengikut sertakan keluarganya dengan apa? Pahala kurban. Jangan lupa ini para jemaah. Jangan lupakan keluarga kita dari sisi apa? Pahalanya. Jangan lupakan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lihat tadi, ketika Nabi SAW berkurban, apa yang dibaca oleh beliau? Hadis Abu Rafi. Allahumma hadza an ummati jami'an. Wahai Allah, ini untuk umatku semuanya. Nabi SAW mengikut sertakan pahalanya untuk siapa? Untuk semuanya. Man syahida laka bitauhid, yang mempersaksikan bagi engkau dengan tauhid. Sehingga syirik dia mau ini. Yang ngerjakan syirik tidak dapat. Karena Nabi mengatakan, wahai Allah, ini kurban untuk umatku yang mempersaksikan tauhid untukmu. Wa syahida li bil balagh, dan yang bersaksi untukku bahwasanya aku telah menyampaikan. Kemudian yang kita baca tadi, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan mengikut sertakan apa? Sisi pahala. Nah, pembahasan ikhwatul iman. Kalau udhiyah untuk orang yang meninggal dunia, bagaimana hukumnya? Ini kan kita mengikut sertakan pahala. Kalau mengikut sertakan pahala, mau yang hidup, mau yang mati, semua dapat. Tapi kalau mengkhususkan, bagaimana? Taib. Syekhul Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, berkurban untuk orang mati itu ada 3 macam. Berkurban untuk orang mati itu ada berapa macam? 3 macam. Yang pertama, kata beliau, an yudhhiya anhum tab'an lil ahya, mislu an yudhhiya ar-rajul anhu an ahli baitihi wa yanwi bihimul ahya wal amwat, wa hadha jaiz. Dia berkurban untuk orang yang mati sebagai pengikut untuk orang yang hidup dari sisi
pahala. Dia ikut sertakan keluarganya, dia niatkan untuk keluarganya yang mati, ini semua dapat pahala. Ini jenis yang pertama. Dia berkurban untuk orang yang mati dengan mengikut sertakan pahala. Meniatkan pahala. Ini hukumnya boleh. Dalilnya jelas tadi. Nabi berkurban untuk siapa? Untuk umatnya. Yang kedua, an yudhhiya 'anil amwat bimuqtada wasayahum tanfizan laha. Dia untuk orang yang mati dalam rangka menunaikan wasiat. Berkurban untuk orang yang mati dalam rangka menunaikan Abu Amar wasiat. Namun ku mati korbanan aku telu sampi. Ya. Telu. Maka bagaimana? Hadza wajib illa in ajiza an dzalik. Ini wajib ditunaikan kecuali dia tidak mampu. Wasiat harus ditunaikan, harus dilaksanakan. Karena Allah mengatakan, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna." Barang siapa yang mengganti wasiat itu setelah dia mendengarnya, maka dosanya atas orang-orang yang menggantinya. Bapaknya meninggal dunia, tolong tanah ini wakafkan untuk mas, tapi dijual. Untuk apa? Beli sesuatu yang tidak seperti wasiat bapaknya. Berdosa apa tidak? Berdosa. Karena dia merubah wasiat. Yang ketiga, an yudhhiya 'anil amwati tabarru'an mustaqillina 'anil ahya. Berkurban untuk orang mati secara khusus bagi dia. Bukan mengikut sertakan pahala, bukan melaksanakan wasiat. Berkurban untuk orang mati secara khusus. Apa kata Syekh di sini? Fahadhihi jaizatun. Hukumnya boleh. Ini pendapat ulama Hambali. Qiyasan 'ala sadaqah, dikiaskan dengan sedekah. Lakin la nara anna takhsisal mayyit bil udhiyati minas sunnah. Tapi kata beliau, kami tidak hukumnya mengkhususkan hukumnya tidak sunnah, cuman boleh. Nah, ini perincian yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, poin selanjutnya dari hadis ini. Wa fil udhiyati ihya'u sunnati Abi Ibrahim. Dalam berkurban menghidupkan sunnah bapak kita Ibrahim alaihissalam. Ini hikmah berkurban para jamaah. Kalau kita bertanya apa hikmah berkurban? Satu, menghidupkan sunnah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah Allah rubah perintah yang semula menyembelih anak menjadi apa? Dengan hewan kurban. Kak, lamun teu nyembelih anak teu mungkin tadahna ini. La ilaha illallah. Dina kita sanggup para jamaah. Mungkin yang sanggup Nabi Ibrahim, para nabi saja yang sanggup. Tapi Allah gantikan dengan apa? Dengan domba. Maka kita disunnahkan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Kemudian juga sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga apa hikmahnya? Katakan oleh Syekh di sini, tausi'atun 'alal fuqara yaumal 'id
wal jiran. Ya, bersikap lapang kepada orang-orang miskin pada hari raya, memberikan hadiah kepada karib kerabat. Jadi ini dia ikhwatal iman. Ya, kita berbagi-bagi. Ini hikmahnya. Memberikan. Makanya nanti kita bahas tentang sunnahnya orang yang berkurban itu apa? Makan dari hewan kurbannya, disedekahkan, kemudian disimpan. Nanti dibahas oleh para ulama, boleh nggak dia makan sendiri hewan kurbannya? Tidak disedekahkan. Sedangkan hikmah dari kurban itu apa? Ya, disedekahkan kepada orang-orang fakir, hadiah bagi karib kerabat dan tetangganya. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa yakum, kata Syekh di sini. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, wa dzabhul udhiyah afdal minas sadaqati bi thamaniha. Menyembelih hewan kurban itu lebih utama daripada menyedekahkan dengan. Perhatikan ini. Menyembelih hewan kurban itu lebih utama daripada apa? Menyedekahkan dengan yang seharga. Sapi harga 17 juta. Kemudian antum beli sapi, antum sembelih dia. Atau antum sedekahkan 17 juta. Mana yang lebih utama? Beli sapi, sembelih. Itu yang lebih utama. Kenapa? Mengagungkan syiar Allah. Itu tambahannya. Kurban ini adalah di antara syiar Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau antum diberikan dua pilihan, makanya para ulama mengatakan hukum asalnya kurban itu jangan disalurkan ke tempat lain. Di tempat kita itu masih bisa dimanfaatkan. Baik. Kemudian ya, kata Syekh, wa idza al-maqsud bil udhiyati huwa dzabhu taqarruban ila Allah. Maksud dari berkurban, menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yan bagi lil insan an yazbaha tahu fi bait. Dia sembelih hewan kurbannya di rumahnya atau di masjid kampungnya. Wa an yakula minha. Dia makan dari hewan kurbannya. Wa yut'im, dan bersedekah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Nabi SAW mengatakan dalam hadis Imam Muslim, fakulu, makanlah, watasaddaqu, sedekahkanlah, wadakhiru, simpan. Nah, di sini para ulama membahas pembahasan, boleh enggak orang yang berkurban itu makan seluruhnya dari hewan kurbannya? Pak Ahmad, kanggo apa ya? Epeng korban bembe, empom-empom akan nyiapin balik. Kanggo apa ya? Boleh kan? Nah, kanggo pecong apa tata? Oh itu kanggo, nanti kepada pendapatnya ini. Seiron? Ini kanggo. Nah, dua pendapat dari tuah ini. Kok karing ketelunur kan kayak ini? Real kanggo berarti. Main tebak-tebakan juga. Taib, ada dua mazhab para ulama. Ulama Syafi'i dan ulama Hambali bisyai'in minha, dengan sedikit wajib. Dan ini pendapat yang kuat, wajib disedekahkan. Berarti nggak boleh dimakan sendiri. Nah, kata Imam Nawawi, yajibut tasadduq biqadrin yantaliqu alaihi al-ism. Wajib disedekahkan dengan ukuran yang dikatakan itu sedekah.
Kenapa? Li'annal maqsud, tujuan berkurban itu irfaqul masakin, menunjukkan sikap kasih sayang kepada orang-orang miskin. Jadi jangan apa? Dimakan semuanya. Kemudian para ulama membahas pembahasan lagi. Apakah dia wajib dari hewan kurbannya atau tidak? Nah, yang tadi apa? Dia makan sendiri. Sekarang ini wajib makan atau boleh disedekahkan semuanya? Nah, ini pembahasan lain lagi. Jumhur mengatakan sunnah, nggak wajib dia makan. Ya, sebagian para ulama mengatakan apa? Wajib dimakan. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah sunnah. Sebagaimana ini madhab Syafi'i. Al-aklu minha famustahabbun wa la yajib. Makan itu dari kurban itu adalah sunnah, tidaklah wajib. Kata Ibnu Qudamah, walau tasaddaqa bikulliha, jikalau dia mensedekahkan seluruhnya, au bi aktsariha, atau sebagian besarnya, jaza, ini hukumnya lagu sini nak kanggo himbe sangkakan pompo batur memantul dengan luar gemas korban ya makan dengan mah lain la haula wala quwwata illa billah. Baik, silakan bertanya jawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Ada yang bertanya? Abarkan. Yang tentang penjualan daging kurban, apakah yang sahibul kurban saja yang tidak boleh menjual atau yang lain juga? Misalnya kita dapat kupon
kebetulan banyak dapatnya kupon dari beberapa masjid, kita lihat kulkas penuh, kita menjual. Terus, Kira-kira mohon penjelasan. nah mohon penjelasan. Pertanyaannya tentang hukum jual. Ya. Bagaimana hukumnya? Taib, ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Hadis Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, ketika beliau diperintahkan untuk mengurus hewan kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membagi wa an yaqsima budnahu kullaha, dibagi semua onta itu, luhumaha, dagingnya, wa juludaha, kulitnya, wa jilalaha, ya, jilalnya, bagian dalamnya, isin fil masakin wala yu'ti fi jizaratiha syai'a. Semua dibagi para jamaah, tidak ada terkecuali. Tidak boleh memberikan jagalnya bagian sedikit pun dari hewan kurban itu, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit binatang kurbannya, maka tidak ada kurban bagi dia. Nah, berarti kurbannya tidak sah. Menjual tidak boleh, memakan boleh. Tapi kalau yang dikasih ini kan bukan yang kurban, kulkas penuh boleh dijual. Yang larangan ini berlaku bagi siapa? Sahibul kurban. Ya, misalkan Abu Altan dapat 7 kilo. Nah, isin kulkas ada 10 kilo. Bebau dijual kira 4 kilo. Ya. Apalagi disedekahkan lagi lebih besar pahalanya. Siap menampung Abu Ahmad? Nah, siap menampung. Masya Allah. Wallahu a'lam. Jelas Abu Altan? Abu Ahmad? Masih kaitannya dengan pertanyaan kawan ini masalah kulit kambing korban ini. Biasanya kita tidak ada riwayat ini, tidak dibagi kulit kambing ini. Di tukang beli hewan korban itu memang ada ikatan dari pertama itu beli hewan korban itu. Bagaimana hukumnya itu? Kulitnya itu diperlukan untuk si tukang beli Hadiah gitu. Hadiah dari siapa? Pemilik kurban. Kalau hadiah tidak ada masalah katanya. Yang tidak boleh diberikan siapa? Jagal. Misalkan di sini nyembelih 2 ekor sapi, nyewa seorang, bareh kupah ida isin dalam tenang. Ya, saya kasih isin dalamnya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi misalkan nanti kalau saya mengurban, kemudian kulitnya saya berikan kepada orang tertentu, boleh apa tidak? Tidak ada masalah, boleh. Jelas ya Ahmad? Ya, boleh diberikan hadiah. Selama jangan dijual. Tak lupa bareh jual tiba aku lendong ngana. Nah, hati-hati. Dijual mas pakai oleh si tukang beli kalau orang korban ini. Kita dibeli oleh si pengorban, tukang beli korban ini langsung jual mas pakai. Kan udah hadiah miliknya dia itu. Yang tidak boleh menjual pemilik kurban, Pak Ahmad. Epen sampi ya nak kanggo. Jelas ke? Misalkan epen sampi rukat dijualan aku. Lendongnya ini ya nak kanggo. Nih EP umakna.
Pe Ahmad lendong sampi nenek jual pe loh mbeh ke Mas Bagi misalkan jual kemana saja misalkan, boleh apa tidak? Ya boleh. Jelas ya Ahmad? Yang tidak boleh menjual pemilik hewan kurbannya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, Pecung. Korban yang beli sehat, lagam, rumput lala ya Anting-anting. Kalau dia dianting-antingkan jadi makruh nanti, karena yang dimakruhkan itu adalah yang apa bahasanya kita, yang sobek telinganya, yang patahnya itu enggak boleh anting-anting jangan. Mula betepong nah. Untuk tanda. Oh, benar tadah nah jadi kalau begitu tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu sengaja menganting-anting angkat ya gagah. Itu tidak ada masalah insyaallah. Wallahu taala a'lam. Lanjut Bapak. Ini yang diri, yang lena aja. Kan disuruh simpan Bapak. Wadakhiru simpan. Mau makan pukangnya, otaknya, dadanya, bebas. Jadi tidak ada harus makan. Hati-hati, ini tidak ada ini perjalanan. Ini tidak ada dasarnya. Bagaimana dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh agama. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana kalau orang kita proseskan untuk mengorbankan kambing besar tapi kita tukar pakai sapi? Bagaimana hukumnya orang tua kita wasiatnya apa? Kambing yang besar tapi tukar pakai sapi saking sayangnya sama orang tuanya. Alhamdulillah tidak ada masalah ini berjamaah. Tidak ada masalah. Hukum asalnya wasiat itu sesuai dengan apa yang diwasiatkan. Itu hukum asalnya. Tapi diganti dengan yang lebih bagus boleh. Tapi dirubah menjadi yang lebih jelek ini nggak boleh. Ya, tidak boleh kalau dirubah. Tapi ini bukan merubah, tapi ditambah. Ini bukan merubah, tapi ini apa? Menambah boleh. Allah Ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain? Abu Bintan. Mau kita bukan start di tilangan nih, lalu jual kuponan. Kuponan. La ilaha illallah. Lain ini aja para jamaah ini. Mau kupon. Itu yang nak kok. Beluit ke hati ni aja. Begitu itu kan. Marah dengan tu. Sang 10 berkupon ini. Kumbe nak ya derek lalu sing ya, sing bagi tangin batur. Akhirnya duitnya dia kupon. Terlalu miskin dilihat dia sama orang-orang, akhirnya dikasih banyak kupon. Sekarang bukan dagingnya yang dijual, kuponnya yang dijual. Ya. Jadi ikhwatul iman, ini nggak boleh. Karena dia tidak tahu berapa takarannya itu. Ini jual beli barang yang nggak jelas. Ini jual beli barang yang belum ada. Siapa tahu kehabisan nanti. Kupon mau lagu dia mau umpang. Ini jual beli goror namanya. Apa namanya? Jual beli spekulasi. Ya apa tidak? Geger wah si beli kupon ini. Tahu-tahu tolang-tolang.
La ilaha illallah. Oh, kurang ajar si jualin kita ini. Ya. Jelas ini yang kalau barang ada baru dijual. Jangan kupon itu enggak, bukan barang jualan. Wallahu taala alam.